Hai anak kelas 2. Berjumpa lagi bersama Ibu Reti. Hari ini kita belajar tentang kisah Esau dan Yakub. Jangan lupa ya, sebelum belajar kita berdoa dulu. Anak-anak, sekarang ambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan. Pada saat ini, anak-anak-Mu mau mengikuti belajar secara online. Berkatilah agar mereka dapat belajar dengan baik dan penuh semangat. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo anak-anak yang terkasih, kita bernyanyi dulu ya. Lagunya tentang Yusuf dan Yakub. Kita bernyanyi bersama-sama. Akulah si anak sulung, namaku Esau. Suka berburu, ku terima dari Yakub sup kacang merah. Ku berikan hak sulung pada adikku. Akulah si anak bungsu, namaku Yakub. Suka di rumah, ku berikan pada Esau sop kacang merah. Ku terima hak sulung dari kakakku. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut. Ya, itu adalah gambar profesi dalam pekerjaan. Apakah ada cita-cita anak seperti yang ada di gambar tersebut? Ya, di sini ada pastor suster juga. Ada yang mau jadi pastor suster? Sekarang anak-anak sebutkan cita-citanya. Iya, terima kasih. Anak-anak yang terkasih, setiap orang mempunyai cita-cita. Cita-cita hanya bisa dicapai bila kita berusaha, kerja keras, dan berdoa. Kita harus rajin belajar, memohon berkat orang tua, terutama mohon berkat dari Tuhan, yaitu melalui doa. Kita harus bertanggung jawab dengan semua tugas yang diberikan guru. Kita juga harus disiplin. Kita lebih memilih belajar daripada bermain game. Dengan demikian, apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Anak-anak yang terkasih, dalam kitab Kejadian, Esau dan Yakub juga bercita-cita mendapat berkat sulung. Bagaimana cara Esau dan Yakub memperoleh berkat ini? Kita saksikan film dalam bentuk video. Kita mau bersama-sama bagaimana perjuangan mereka berdua untuk mencapai cita-cita. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung.
Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku. Maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa,
Akulah Esau anak sulungmu. Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging beruang masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Kegiatan kita hari ini yaitu belajar dari Esau dan Yakub. Esau kurang bertanggung jawab terhadap haknya, padahal Ishak mengasihi. Ia kurang berpikir panjang, hanya karena lapar ia menukar hak sulungnya dengan sepiring bubur kacang merah. Esau meremehkan berkat Allah ini. Sedangkan Yakub anak yang cerdik, ia berusaha giat untuk mendapatkan hak kesulungan dengan giat mengembangkan dirinya, talentanya, dan mengikuti nasihat orang tuanya. Juga ia mohon kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, Tuhan sangat baik kepada kita. Kita diberi kemampuan dan akal budi. Kita harus bertanggung jawab atas diri kita. Mintalah Tuhan membantumu agar kamu dapat bertanggung jawab atas pilihanmu dalam mencapai cita-cita. Simpulan pelajaran kita, Esau tidak memikirkan masa depan.
sedangkan Yakub lebih memikirkan masa depan. Berpikir masa depan berarti mempunyai cita-cita. Mencapai cita-cita dapat dilakukan dengan rajin belajar, rajin bekerja, dan berdoa mohon berkat dari Tuhan. Anak-anak, mari kita renungkan pelajaran kita hari ini. Apakah aku sudah berusaha mencapai cita-citaku? Ya, kalau sudah, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah kami untuk mencapai cita-cita